Halo semuanya, selamat datang di channel kita. Hari ini kita bakal ngomongin 10 karya seni termahal sepanjang sejarah. Mulai dari lukisan jadul sampai yang modern, dunia seni emang selalu seru ya. Pasti penasaran kan sama karya seni yang harganya bikin kita melongo? Nah, di video kali ini kita bakal bahas tuntas 10 karya seni termahal di dunia. Kita bahas mulai dari siapa yang bikin, sekarang ada di mana, ukurannya segede apa, sampai yang paling penting, sistemnya gratis. Jadi, siapin dirian, berfokus pada doa beriring belajarin sini yang punya kemewahan. Oke, kita mulai dari juara pertama, karya yang berhasil mecahin rekor dunia sebagai lukisan termahal yang pernah terjual. Ini dia, Salvator Mundi, karya maestro legendaris, Leonardo da Vinci. Lukisan ini menggambarkan Yesus sebagai penyelamat dunia. Goresan kuas Da Vinci yang halus dan teknik sfumato yang khas bikin lukisan ini hidup. Salvator Mundi ini sempat hilang selama berabad-abad. Akhirnya dilelang pada tahun 2017. Pembelinya adalah Pangeran Badr bin Abdullah dari Arab Saudi. Sekarang lukisan hidup di Abu Dhabi. Lanjut ke karya seni termahal nomor 2, kita punya Interchange, karya Willem de Kooning. Lukisan abstrak ini ukurannya jauh lebih besar dari Salvator Mundi, yaitu 200,7 cm kali 175,3 cm. De Kooning terkenal dengan sapuan kuasnya yang berani dan penuh energi, dan Interchange adalah contoh yang pas dari gaya khasnya. Lukisan ini dibuat pada tahun 1955 dan dianggap sebagai salah satu karya terpenting dari gerakan abstract expressionism. Interchange menampilkan perpaduan warna-warna cerah dan komposisi yang dinamis, menciptakan kesan gerakan dan energi yang kuat. Coba bayangin, lihat lukisan ini langsung, pasti kayak terhipnotis sama coretan-coretan abstraknya. Pada tahun 2016, Interchange dibeli oleh Ken Griffin, seorang miliarder ke Serikat dengan harga fantastis $300 juta Amerika. Katanya sih, lukisan ini sekarang dipajang di rumahnya bareng sama koleksi karya seni masterpiece lainnya. Dari lukisan abstrak, kita pindah ke karya seni yang lebih nyata, yaitu The Card Players, karya Paul Cézanne. The Card Players menggambarkan dua orang pria yang lagi asyik main kartu. Cézanne menangkap suasana tenang dan fokus dari kedua pemain kartu tersebut. Pada tahun 2011, keluarga kerajaan Qatar membeli The Card Players seharga $250 juta Amerika. Bab 4. Peringkat keempat ditempati oleh lukisan dengan judul yang unik, Nafea A, Kapan Kamu Menikah, karya Paul Gauguin. Lukisan ini menggambarkan dua wanita Tahiti dengan latar belakang pemandangan tropis yang eksotis. Gauguin emang terkenal dengan lukisannya yang terinspirasi dari budaya dan alam Tahiti. Nafea Fa Ipoipo dilukis pada 1982 saat Gauguin lagi di Tahiti untuk mencari inspirasi dan kabur dari kehidupan modern yang menurutnya ngebosenin. Lukisan ini menampilkan warna-warna yang cerah dan kontras, khas gaya post-impresionis, dan menggambarkan suasana yang tenang dan damai. Tapi di balik keindahannya, lukisan ini juga punya cerita yang agak sedih. Gauguin menjual lukisan ini dengan harga yang murah banget karena dia lagi bokek. Dan siapa sangka, di tahun 2016, Nafea Fa Ipoipo mecahin rekor sebagai lukisan termahal di dunia saat itu. Terjual dengan harga $210 juta Amerika kepada seorang kolektor dari Qatar. Bab 5. Selanjutnya kita beralih ke karya seni abstrak yang lebih modern, yaitu Number 11A karya Jackson Pollock. Lukisan ini dibuat pada tahun 1945 dengan teknik drip painting yang ikonis. Pollock menuangkan cat langsung ke kanvas tanpa disentuh kuas, menciptakan jalinan warna dan garis yang dinamis. Number 11A adalah salah satu contoh terbaik dari gaya abstract expressionism, sebuah gerakan seni yang menekankan ekspresi spontan dan subjektivitas seniman. Lukisan ini nggak berusaha menggambarkan sesuatu yang nyata, tapi lebih kepada ungkapan emosi dan perasaan Pollock saat itu. Pada tahun 2015, Number 11A dibeli oleh Ken Griffin, orang yang sama yang membeli Interchange karya De Kooning, dengan harga fantastis $200 juta Amerika. Wah, sepertinya Pak Ken Griffin ini penggemar berat seni abstrak ya. Masuk ke peringkat ke-6, kita punya karya seni minimalis yang bikin kita merenung. Nomor 6,
Violet Green Red, karya Mark Rothko. Lukisan ini, seperti judulnya, cuma menampilkan 3 warna ungu, hijau, dan merah yang tersusun dalam bentuk persegi panjang. Rothko adalah pelopor gerakan color field painting yang fokus pada penggunaan warna-warna datar dan komposisi yang sederhana untuk membangkitkan emosi dan spiritualitas. Violet Green Red mengajak kita untuk merasakan kedalaman dan intensitas warna, serta efeknya pada jiwa kita. Pada tahun 2016, Violet, Green, and Red terjual dengan harga $186 juta Amerika kepada seorang kolektor. Identitas pembelinya dirahasiakan, tapi kabarnya, lukisan ini sekarang jadi bagian dari koleksi seni pribadinya. Dari lukisan abstrak minimalis, kita kembali lagi ke gaya lukisan nyata. Kali ini, karya maestro seni modern, Pablo Picasso. Les Femmes d'Alger, version O, adalah salah satu dari seri lukisan yang terinspirasi dari lukisan karya Eugène Delacroix dengan judul yang sama. Lukisan ini menggambarkan para wanita di harem dengan gaya kubisme Picasso yang khas. Bentuk-bentuk geometris dan warna-warna cerah mendominasi lukisan ini, menciptakan kesan yang dinamis dan penuh energi. Picasso emang suka bereksperimen dengan berbagai gaya dan teknik seni, dan Les Femmes d'Alger version O adalah salah satu bukti kegeniusannya. Pada tahun 2015, Les Femmes d'Alger terjual dengan harga $179,4 juta Amerika di sebuah lelang di New York. Pembelinya adalah mantan Perdana Menteri Qatar, Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani. Selanjutnya, kita beralih ke abad ke-17 untuk melihat mahakarya dari maestro Belanda, Rembrandt van Rijn. Portraits of Maarten Solmans dan Optjen Kopit adalah dua lukisan potret pasangan pengantin baru yang dibuat dengan detail yang luar biasa. Rembrandt dikenal dengan kemampuannya menangkap karakter dan emosi seseorang dengan sangat hidup. Dalam lukisan ini, kita bisa lihat keanggunan Maarten Solmans dan kecantikan Optjen Kopit, serta detail-detail kecil seperti renda di gaun Optjen dan kancing baju Maarten. Lukisan ini awalnya dimiliki oleh keluarga Rothschild, salah satu keluarga terkaya di dunia. Pada tahun 2015, pemerintah Belanda dan Perancis bekerja sama untuk membeli lukisan ini dengan harga $180 juta Amerika. Sekarang, lukisan ini dipajang di Rijksmuseum di Amsterdam dan Louvre di Paris secara bergantian. Di peringkat ke-9, kita punya lukisan yang sensual dan provokatif, Nu Cauce karya Amedeo Modigliani. Lukisan ini menggambarkan seorang wanita telanjang yang lagi tiduran dengan pos yang menggoda. Modigliani dikenal dengan lukisan-lukisannya yang menampilkan wanita dengan leher jenjang, mata kosong, dan tubuh yang ramping. Nu Cauce dilukis pada tahun 1917 dan langsung bikin heboh karena dianggap terlalu vulgar pada saat itu. Tapi, di balik kontroversinya, lukisan ini sebenarnya adalah sebuah mahakarya yang menampilkan keindahan tubuh wanita dengan gaya yang unik dan ekspresif. Pada tahun 2017, Nu Cauce terjual dengan harga $170,4 juta Amerika kepada seorang kolektor dari Tiongkok. Ini adalah harga tertinggi yang pernah dibayar untuk sebuah lukisan Modigliani. Dan akhirnya, kita sampai di karya seni termahal nomor 10, Masterpiece karya Roy Lichtenstein. Lukisan ini dibuat pada tahun 1962 dengan gaya pop art yang khas. Lichtenstein terinspirasi dari komik dan iklan, dan dia menggunakan warna-warna cerah, garis-garis tebal, dan titik-titik pendek untuk menciptakan karya seninya. Masterpiece menggambarkan seorang wanita cantik dengan rambut pirang dan bibir merah yang sedang berkata, "Ya Tuhan, ini benar-benar mahakarya, aku tahu aku akan mencintaimu, Brad." Lukisan ini menyindir tentang budaya populer dan obsesi terhadap kecantikan dan romantisme. Pada tahun 2017, Masterpiece terjual dengan harga $165 juta Amerika kepada seorang kolektor. Identitas pembelinya dirahasiakan, tapi yang pasti, lukisan ini sekarang jadi salah satu karya seni paling berharga di dunia. Nah, itu dia 10 karya seni termahal sepanjang sejarah. Gila ya, harganya bikin kita mikir keras, mending beli lukisan apa beli pulau ya. Tapi di luar harganya yang fantastis, karya-karya seni ini adalah bukti kejeniusan dan kreativitas manusia. Dari lukisan klasik sampai karya kontemporer, seni selalu punya cara untuk bikin kita kagum dan terinspirasi.
Semoga video ini bisa nambah wawasan kalian tentang dunia seni dan membuat kalian lebih menghargai karya-karya maestro. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video